lahan yang terbatas seharusnya tidak menjadi halangan untuk kita yang ingin berniat bercocok tanam, khususnya tanaman sayuran di pekarangan atau di halaman rumah. Seperti misalnya kita membuat bedengan-bedengan kecil untuk berbagai macam jenis sayuran yang ingin kita tanam. Di hadapan kita ini ada halaman pekarangan rumah yang kita manfaatkan untuk menanam berbagai jenis tanaman. Salah satu yang kita tanam di sini adalah tanaman jahe, khususnya dari jenis jahe kecil, jahe emprit yang bisa bertahan cukup lama. Dengan lahan yang terbatas, maka kita memanfaatkan semaksimal mungkin semua sisi halaman agar kita bisa mendapatkan berbagai jenis tanaman sayuran khususnya yang kita butuhkan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Dan apabila panennya bagus, maka bisa juga kita manfaatkan sebagai tambahan penghasilan, khususnya untuk ibu-ibu rumah tangga yang bisa menyisihkan waktu luang 1 atau 2 jam, misalnya seperti itu. Tanaman jahe adalah salah satu jenis rempah bumbu dapur yang sebenarnya cukup mudah untuk dibudidayakan, cukup mudah untuk ditanam dan dipelihara, dan yang terpenting juga hasilnya juga sebenarnya cukup bagus. Di awal musim pandemi corona misalnya, jahe seperti ini bahkan bisa laku sampai Rp50.000 per kilo untuk daerah saya, dan mungkin kalau di kota-kota besar bisa jauh lebih mahal dari itu. Sekarang memang harganya cenderung turun, namun permintaannya cukup stabil dan masih ada kenaikan. Maka dari itu tidak ada salahnya juga kita menyisipkan tanaman jahe ini untuk kita tanam di halaman-halaman atau di lahan-lahan kita yang terbatas tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Untuk lahan yang terbatas, kita bisa menyesuaikan cara penanaman dengan membuat bedengan-bedengan yang kecil yang cukup untuk 1 baris atau 2 baris tanaman, dan bisa kita pelihara dengan penyiraman, pemupukan, dan seterusnya. Kemudian bisa juga kita manfaatkan dengan menggunakan media lain seperti polybag atau tempat-tempat lain yang dirasa memungkinkan. Untuk contoh saja, kita juga membudidayakan tanaman jahe emprit ini di media polybag sebagai tambahan karena lokasi yang terbatas, sehingga kita bisa memaksimalkan lagi, lebih maksimal lagi, dengan harapan kita bisa mendapatkan panen jahe yang lumayan banyak. Targetnya untuk 1 polybag ini kita bisa menghasilkan 1 kg jahe saat panen. Dengan begitu maka sisa kalau untuk kebutuhan pribadi dan bisa kita jual. Selain menggunakan polybag, sebenarnya kita bisa juga menggunakan wadah atau tempat lain. Misalnya ada karung bekas yang ukuran kecil ataupun ukuran sedang ataupun bahkan untuk ukuran besar seperti yang sampai 50 kg. Dengan media yang lebih besar, dengan tempat yang lebih besar, maka sebenarnya kita bisa menargetkan lebih banyak hasil saat panen nantinya. Tanaman jahe adalah salah satu jenis tanaman rempah yang kegunaannya cukup bagus, khususnya untuk kesehatan. Jahe dikenal sebagai salah satu bahan yang bisa digunakan untuk minuman, kemudian juga bisa digunakan untuk bumbu dapur. Maka dari itu tidak ada salahnya jika tanaman jahe ini, umbi jahe ini bisa tersedia sewaktu-waktu, selalu tersedia di rumah kita untuk kebutuhan kita pribadi. Yang terpenting lagi, pertimbangan kita untuk membudidayakan tanaman jahe adalah perawatannya yang sangat mudah.
Apabila kita mau menyiapkan media tanah yang cukup subur, maka kita tidak akan repot mengurus tanaman yang sudah kita tanam ini. Kalau media tanahnya subur, kita mungkin hanya perlu melakukan penyiraman saja. Kemudian jika dia sudah tambah besar, tambah rimbun, kemudian bisa ditambah lagi dengan pupuk, dengan media tanah tambahan yang sudah dicampur pupuk, dan seterusnya seperti itu. Secara umum, memelihara atau menanam jahe ini bisa dikatakan cukup mudah dan sederhana, dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Bahkan untuk kita yang belum pernah bercocok tanam sekalipun, saya yakin bisa dengan sukses menanam cabai di pekarangan rumah, di lahan yang sempit, di lahan yang terbatas. Seperti yang bisa dilihat di sini, ini adalah salah satu contoh tanaman saya, tanaman jahe kecil, jahe emprit yang sudah tumbuh subur. Ini ada yang sudah tumbuh subur, tetapi ada juga yang baru mulai ditanam. Ini yang sudah cukup subur. Batangnya sudah banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 batang, ini batangnya ada 10 batang dan sudah cukup tinggi, bisa dilihat seperti ini ya. Cukup tinggi dan cukup subur. Nah, untuk media yang kita gunakan ini, tanahnya dicampur kompos, tanah kompos, kemudian dicampur dengan pupuk kandang, hanya seperti itu aja. Sesekali kadang kita sempatkan juga sekalian ketika menyemprot tanaman lain seperti sawi dan lain sebagainya, kita juga semprot daun ini, daun tanaman jahe ini kita semprot untuk menghindari ulat, karena yang paling sering menyerang tanaman jahe ini adalah ulat. Jadi kita semprot dengan pestisida nabati dan hasilnya seperti ini. Kalau kita punya waktu luang, sebenarnya wajib deh untuk kita bercocok tanam atau mencoba memanfaatkan lahan sempit yang ada di sekitar rumah untuk bercocok tanam berbagai jenis sayuran atau rempah-rempah bumbu yang sering kita butuhkan. Dengan begitu kita tidak tergantung dengan pasar, kita bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan memanfaatkan lahan terbatas, lahan sempit yang ditanami dengan berbagai jenis sayur mayur maupun berbagai jenis tanaman seperti jahe ini. Nah, untuk hari ini update saya cukup singkat saja. Mudah-mudahan contoh budidaya tanaman jahe emprit ini bisa menjadi inspirasi kita bersama dan memotivasi kita bersama untuk lebih kreatif memanfaatkan lahan terbatas, memanfaatkan lahan sempit di sekitaran rumah untuk berbagai jenis tanaman sayur maupun tanaman rempah yang bermanfaat untuk kebutuhan kita. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Sampai bertemu pada video-video berikutnya.